يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Makkah itu apa? Apa arti bagian Madinah? Siapa yang bertanya? Buku Makkah apa? Apa arti piagam Madinah? Ada, ini siapa yang bertanya? Tidak menjadi masalah. Karena yang bertanya nanti saya kasih hadiah. Karena ada buku berkaitan dengan Makkah, ada juga berkaitan dengan Madinah. Karena jawabannya mungkin panjang ya. Jadi daripada saya menjawab, lebih baik dia baca buku. Itu tujuannya. Makanya saya tanya apa itu yang bertanya. Nanti kalau ada yang bertanya tentang masalah ini silahkan datang. Karena jawabannya panjang. Buku Makkah itu apa? Dan apa itu piagam Madinah? Mungkin piagam Madinah ini lain dari yang lain ya. Piagam Madinah, disebut dengan piagam Madinah, itu adalah perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah. Karena kota Madinah itu dulunya tempatnya orang-orang Yahudi. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, maka tentunya Madinah sudah menjadi kampung bersama. Maka disebut dengan piagam Madinah. Artinya semua mereka yang tinggal di kota Madinah, walau berbeda agama, tapi sama-sama menjaga kota Madinah. Begitu juga dengan kaum muslimin. Kita tinggal di sini. Ada yang muslim, ada yang bukan. Tapi selama ini merupakan tempat kita, daerah kita, negara kita, wajib bagi kita untuk menjaganya. Itu sudah dilakukan dulu, mulai dari zaman dahulu kala. Dan contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar adanya kita atau kata hijrah ke tempat yang lebih baik atau ke amalan yang lebih baik, salah satunya adalah berteman. Pertanyaannya, apakah kita ketika sudah berhijrah melupakan teman kita yang masih di dalam lingkungan maksiat, bahkan melupakannya? Ikhwatul Islam, berhijrah itu bukan berarti melupakan kawan. Meninggalkan bukan berarti melupakan. Meninggalkan bukan berarti melupakan. Karena bagaimanapun ketika ada orang yang berbuat maksiat, kita tidak pernah marah kepada dirinya, tapi kita marah kepada perbuatannya. Yang kita marahi itu adalah maksiatnya. Itu harus kita bezakan. Ketika kita berhijrah dari kawan kita, berhijrah bukan dari dirinya, tapi dari amalannya, perbuatannya. Daripada kita yang diajak, lebih bagus kita yang meninggalkan. Itu makna daripada kalimat berhijrah. Makanya kalau ada di antara kita yang bisa kuat berdakwah kepada kawannya, saling beribadah kepada Allah, lakukan. Jangan tinggalkan dirinya. Karena bisa jadi, ingat ikhwatul Islam, orang nanti di akhirat, ini kaedah di akhirat. Yubassarunahum, di dalam surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Itu kaidah di akhirat. Kaidah di akhirat kita akan mencari mangsa. Semua kita mencari mangsa. Ya Allah, gara-gara dia aku tidak beribadah, masukkan dia juga ke dalam api neraka. Padahal kita mau melangkah menuju surga. Seorang ayah begitu juga. Ya Allah, anakku. Seorang anak mengatakan ya Allah ayahku. Seorang teman mengatakan ya Allah temanku. Jadi di akhirat kita akan mencari mangsa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kita akan menjadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang bertakwa. Apa makna bertakwa? Mengingatkan. Kalau ada orang yang bersalah, kemudian kita tidak mengingatkan, kita pun akan kena. Contoh yang lain. Di dalam Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt. Allah bercerita tentang Bani Israel yang mana mereka tinggal di pinggiran laut. Jadi mereka tinggal di pinggiran laut. Kemudian apa yang terjadi? Mereka terbagi tiga.
Karena dulu di antara hari besar orang Israel atau Bani Israel itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Kalau kita hari ibadah adalah hari Jumat. Hanya saja perbezaannya, kalau hari Jumat kita boleh bekerja atau tidak? Boleh bekerja atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu diusahakan tidak ada majlis ilmu sebelum sholat Jumat. Misalnya ceramah, belajar agama, itu sebelum Jumat, itu dianjurkan tidak, kecuali ada kemaslahatan. Itu saja yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Tapi bekerja silahkan. Sampai kapan kita boleh bekerja di hari Jumat? Sampai azan kedua. Coba bayangkan, saking ringannya yang Allah minta. Kalau itu adalah umat Nabi. Sedangkan umat sebelumnya, kalau hari ibadah mereka betul-betul tidak boleh bekerja sama sekali. Orang Bani Israel, hari ibadahnya adalah hari Sabtu, tidak boleh sama sekali beribadah, tidak boleh. Nah, Allah ceritakan kisah mereka ini dalam Al-Quran. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahar. Tanya, kisahkan, sampaikan cerita orang yang tinggal di samping atau di pinggiran laut. Iz ya'duna fis sabat. Ketika mereka dilarang untuk bekerja di hari Sabtu, mereka tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Berarti sore Jumat, petang Jumat sudah tidak boleh lagi bekerja sampai maghribnya. Setelah maghrib di hari Sabtu baru boleh mereka bekerja. Itu kaidah untuk orang terdahulu. Kemudian orang yang tinggal di pinggir laut ini, hari Ahad, mereka tentunya orang yang tinggal di pinggiran laut pekerjaannya adalah mencari ikan, nelayan kalau bahasa kitanya. Mereka mencari ikan, tapi tidak ada satupun ikan yang datang. Tidak ada yang mereka dapatkan rezeki kecuali sedikit. Tapi kalau sudah hari Sabtu, maka ikan berkeliaran di pinggiran laut. Seolah-olah ikan ini tahu kalau itu hari Sabtu. Kalau hari Ahad, Isnin, Selasa, sampai hari Jumat, tidak ada satupun yang datang. Tapi kalau hari Sabtu, itu semuanya datang di pinggiran laut. Dan itu juga ada di zaman umat Nabi. Ujiannya sama. Umat Nabi berhasil, umat sebelumnya gagal. Sama ujiannya. Dan kita tidak bisa menceritakan tentang di sini ya. InsyaAllah mungkin 2 tahun lagi kita ke sini lagi ya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah menceritakan ini, mereka tidak bisa menangkap ikan kecuali, dan ikannya tidak ada kecuali di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Di sore Jumat mereka menggali lubang. Jadi lubang itu di pinggir pantai digali lubang. Kan biasanya kalau pantai kan ada ombaknya. Kemudian surut lagi, pasang, kan begitu kan, pantai kan. Sehingga nanti kalau airnya kemudian ada lubang, berarti ikan-ikan tidak bisa keluar dari lubang ini. Bisa dipahami? Ditambah lagi dibuat, apa namanya, yang buat jaring. Kemudian ikhwatul Islam, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia membuatnya di petang Jumat. Sabtu mereka tidak beribadah. Hari Ahad nanti atau sorenya baru mereka ambil ikannya. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sama orang berzakat. Zakat itu ikhwatul Islam. Kalau uang kita sudah sampai 80 jutaan, kalau sekarang ya kurang lebih 85 jutaan, uang yang tersimpan dan sudah lebih daripada 1 tahun, maka tahun berikutnya wajib kita keluarkan 2,5. Kemudian tiba-tiba kita datang kepada keluarga. Karena uang kita sudah sampai 85 juta. Ayo kita pergi restoran, kita makan mewah-mewah yang harganya sampai 5 juta. Tujuannya supaya uang kita tidak kena zakat. Kurang daripada 85 juta nggak kena zakat. Itu secara umum ya. Itu yang dia makan enak, uangnya berkurang, pada akhirnya kewajiban zakat gugur untuk dirinya. Boleh atau tidak? Itulah disebut dengan hilah. Itu disebut dengan hilah. Hilah itu bahasa kita ya, hilah, hela. Mencari cara lain. Ngeles, saya tidak tahu ya, ngeles. Pokoknya tidak bisa jalan ini, maka cari jalan samping. Makanya setiap jalan samping itu susah. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini, Bani Israel, mereka mencari hilah. Iya, mereka tidak bekerja di hari Sabtu, tapi mereka sudah menggali parit, kemudian membuat jaring di sana. Sehingga dikala mereka berada di hari Ahad,
ikan-ikan begitu banyak mereka tangkap. Itu dosa yang luar biasa. Nah, Bani Israel terbagi kepada 3. Yang pertama, orang yang melakukannya. Yang kedua, orang yang melihatnya dan mereka tidak menegurnya. Dan yang ketiga, orang yang melihatnya dan menegurnya. Terbagi kepada 3. 2 di antara mereka diazab oleh Allah, dihukum. Apa hukumannya? Menjadi kera. Coba bayangkan, bukan hukuman main-main. Dan kera itu ikhwatul Islam hukuman yang paling berat. Dan tidak satu pun Bani Israel yang menjadi kera kecuali umurnya hanya 3 hari. Agar kita tidak mengatakan kalau kera-kera kita ini adalah jangan gara-gara kita marah kepada Yahudi Israel, kalian kera. Enggak. Mereka umurnya hanya kurang lebih 3 hari sahaja. Yang diselamatkan oleh Allah hanya 1. Yang tersisa hanya 1. Yang diazab 2. Yang pertama yang melakukannya. Dan yang kedua yang memperhatikan melakukannya. Mereka diam saja. Kalau di dunia seperti itu ikhwatul Islam, bagaimana kiranya di akhirat? Agama kita tidak akan tegak kecuali saling memberikan nasihat. Iya, yang berjudi kalian, yang berzina kalian, yang mabuk-mabukan kalian, tapi kalau sudah azab turun, semua kita kena. Begitu juga dengan kawan, teman. Makanya di akhirat itu di dunia, di akhirat kita akan mencari mangsa. Ya Allah, gara-gara fulan, dia melihatku melakukan ini, tapi dia diam saja. Masukkan juga dia ya Allah. Kita tidak jadi masuk surga gara-gara itu ikhwatul Islam. Begitu juga dengan teman. Kita tahu teman kita mungkin bisa melakukan atau melakukan kesalahan, dosa. Kewajiban kita sampaikan, diterima atau tidak selesai. Kita tidak pernah memaksa, tidak pernah dituntut untuk memaksa. Ma'alaika illal balagh. Tujuan kita sampaikan, diterima alhamdulillah, tidak juga tidak menjadi masalah. Lakukan kewajiban, selesai. Begitu juga supaya apa ikhwatul Islam? Supaya nanti kita ada di hadapan Allah ada hujjah. Begitu juga dengan orang tua. Anak saya seperti ini, tapi ujung-ujungnya dia tidak mau, akhirnya dia mungkin tidak salah, dia tidak berbakti, dia melakukan kemungkaran. Kalau nanti kita dikumpulkan oleh Allah dan anak tersebut mengatakan, ya Allah orang tuaku, maka kita ada hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Begitu juga antara suami dan istri. Mungkin suaminya baik atau istrinya baik, suaminya kurang baik. Ketika dikumpulkan oleh Allah, sudah ada hujjah. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Kalimat aku sudah sampaikan, itu adalah hujjah yang akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu gunanya. Kita tidak boleh meninggalkan orang yang melakukan kesalahan, tidak. Sampaikan, diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala.